pertanyaannya, bagi teman-teman yang di sini mendapatkan kode TL atau tidak lulus dikarenakan tidak lulus passing grade, teman-teman tidak usah khawatir, dikarenakan ada kebijakan Kemdikbud teman-teman kepada guru honorer yang belum lulus passing grade dari seleksi P3K Guru 2021. Baiklah sobat semuanya, jika kita melihat kondisi pendaftar P3K tahun 2022, nanti akan ada 3 bagian besar ya. Yang pertama itulah peserta yang sudah lulus passing grade tanpa formasi, baik itu yang terdiri dari THK 2, kemudian guru sekolah negeri, guru sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Dan yang kedua yaitu peserta yang belum lulus passing grade, ini juga terdiri dari THK 2, guru sekolah negeri, kemudian guru sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Dan yang ketiga adalah para pendaftar baru. Untuk peserta yang masuk pada kategori 1, yaitu peserta yang sudah lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi, baik itu dari THK 2 dan juga sampai lulusan PPG, maka teman-teman nanti tinggal pantau saja informasi lebih lanjut, dikarenakan sepertinya ini tidak akan dites lagi ya, dan langsung akan diberikan formasi. Nah, selanjutnya pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang peserta kategori 2, yaitu peserta yang belum lulus passing grade teman-teman. Nah, peserta yang belum lulus passing grade ini nanti kira-kira skemanya bagaimana, yang terdiri dari THK 2, kemudian guru sekolah negeri, guru sekolah swasta, dan lulusan PPG. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, coba sekarang kita cermati tampilan yang ada di layar monitor ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman sering mendengar yaitu istilah guru honorer yang sudah lulus passing grade dan juga guru honorer yang belum lulus passing grade. Nah, maksudnya seperti apa? Mungkin teman-teman di sini masih banyak yang belum mengetahuinya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan, kita akan lakukan bahasan dulu terkait tentang yang sudah lulus passing grade itu bagaimana, yang belum itu bagaimana. Nah, sobat-sobatnya, coba dicermati ya. Di sini misalkan ini adalah satu peta persaingan untuk memperebutkan yaitu guru agama Islam misalkan ya. Ini adalah guru agama Islam yang ada pada sebuah sekolah. Nah, di sini formasi yang dibuka ini adalah hanya satu, teman-teman. Formasi yang dibuka ini adalah hanya satu. Nah, di sini untuk peserta yang mengikuti ini totalnya adalah ada 5 peserta ya. Nah, peserta nomor 1 ini terdiri dari yaitu kode Y, yaitu adalah kemarin dari sekolah non induk ya. Nah, di sini Y, kemudian di sini ada P1, kemudian yang kedua ini ada YP2, yang ketiga ada YP3, kemudian ada YTL dan juga ada YTL. Nah, sobat semuanya, di sini untuk passing grade itu dikategorikan menjadi 3 ya, yaitu passing grade kategori 1, kemudian passing grade kategori 2, dan juga passing grade kategori 3. Nah, kalau misalkan di ranking dari passing grade ini, maka yang didahulukan ini adalah yang mendapatkan passing grade kategori 1 ya teman-teman. Terkait tentang penjelasannya itu sudah sering saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, di sini dikarenakan dalam satu peta persaingan ini ada yang P1 dan P3, berarti di sini karena ada P1, maka yang lulus dan mengisi formasi untuk satu formasi ini adalah dari teman yang peserta nomor 1 ya, yaitu yang mendapatkan P1. Makanya di sini dia mendapatkan predikat L. L itu adalah lulus, teman-teman. Nah, sementara itu di sini ada peserta nomor 2 dan juga peserta nomor 3. Ini adalah dapat dikatakan ini sudah lulus passing grade ya. Meskipun di sini itu masuknya dalam P3, yaitu passing grade kategori 3. Nah, entah itu passing grade P1, P2 maupun P3 itu sudah dapat dikatakan sebagai lulus passing grade, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang TL ini adalah teman-teman yang mana di sini tidak lulus passing grade ya. Nah, sehingga tidak dapat formasi, tidak dapat mengisi formasi dikarenakan ini mereka belum lulus passing grade. Nah, di sini teman-teman, bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade entah itu P1, P2 maupun P3, di sini sudah disampaikan ya oleh Kemdikbudristek dan juga PNRB bahwa akan diprioritaskan untuk seleksi P3K Guru 2022 untuk yang sudah lulus passing grade. Nanti akan diprioritaskan ya, dan tidak akan dites lagi.
Kalau misalkan nggak akan dites lagi, teman-teman nanti hanya tinggal mengikuti verifikasi dan validasi data saja ya, kemudian melakukan pemberkasan, kemudian penempatan, mendapatkan SK P3K. Nah, selanjutnya pertanyaannya, bagi teman-teman yang di sini mendapatkan kode TL atau tidak lulus dikarenakan tidak lulus passing grade, teman-teman tidak usah khawatir, dikarenakan ada kebijakan Kemdikbud teman-teman kepada guru honorer yang belum lulus passing grade dari seleksi P3K Guru 2021. Kira-kira kebijakannya bagaimana? Meskipun kalau misalkan kita cermati dari laporan singkat atau lapsing hasil audiensi forum guru lulus passing grade P3K 2021 se-Indonesia yang diadakan tanggal 23 Mei kemarin, di sini sebagian besar itu adalah membahas terkait tentang teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade ya, yang pada intinya teman-teman ini akan diberikan formasi dan diprioritaskan untuk pengangkatan pada seleksi P3K Guru 2022 nanti. Dan di sini tidak perlu lagi untuk mengikuti seleksi. Inilah untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita cek di sini untuk teman-teman yang belum lulus passing grade ya. Nah, di sini untuk teman-teman yang belum lulus passing grade ini kita bisa cek, yaitu di sini kita bisa melihat hasilnya pada poin yang ke-6 teman-teman. Jadi masih ada banyak harapan ya. Teman-teman harus tetap semangat. Prioritas kedua, guru yang belum lulus passing grade ini agar tetap di sekolah induk teman-teman. Jadi dari Kemdikbudristek ini teman-teman yang belum lulus passing grade pun nanti akan tetap juga diperjuangkan ya. Kita kutip dari salah satu media online yang sering membahas terkait tentang P3K dan juga teman-teman guru honorer. Ya, pada di sini kalau misalkan kita cek ya, guru honorer yang belum lulus passing grade P3K 2021 akan mendapatkan kebijakan khusus ya dari Kemdikbudristek. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman, yaitu dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek akan memberikan kebijakan khusus ya bagi guru honorer yang belum lulus passing grade atau PG dalam seleksi P3K 2021, baik itu tahap 1 maupun juga tahap 2. Seperti yang disampaikan oleh pengurus guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Hasna, mengungkapkan dari hasil audiensi dengan Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemdikbudristek, yaitu Prof. Nunuk Suryani, Panselnas ikut membahas nasib para guru honorer yang belum lulus passing grade P3K 2021. Panselnas sudah menyiapkan beberapa solusi bagi guru yang belum lulus passing grade tersebut. Bagi guru honorer yang belum lulus passing grade tetapi sudah mengikuti tes tahap 1 dan juga tahap 2, itu juga menjadi tanggung jawab Kemdikbudristek dengan melihat masa pengabdian 3 tahun ya, itu terang Hasna kepada CPNN. Bagi guru honorer yang tidak mendapatkan kuota, lanjutnya ditawarkan oleh Panselnas ke luar daerah, misalkan wilayah 3T dengan penggajian yang lebih ya, karena ada tambahan insentif. Setelah pengabdian 1 tahun, yang bersangkutan itu bisa kembali pindah ya ke sekolah induk. Kemdikbudristek menawarkan teman-teman guru honorer yang mau ke daerah 3T akan ada tambahan insentif sehingga lebih tinggi gajinya nanti. Nanti kontrak di wilayah 3T itu hanya setahun, setelah itu akan dipindahkan lagi ke sekolah induknya. Selain itu, Kemdikbudristek juga menawarkan jika kuota full atau penuh, tetapi guru honorer yang belum lulus passing grade P3K 2021 tidak mau pindah ke sekolah lain atau daerah yang butuh P3K, berarti harus menunggu kuota ASN yang pensiun ya di sekolah tersebut. Hasna menegaskan Kemdikbudristek memprioritaskan guru honorer yang belum lulus passing grade dengan masa pengabdian minimal telah 3 tahun teman-teman. Jadi nanti akan dibedakan antara pelamar yang punya masa kerja 3 tahun dan juga yang kurang ya, atau pendaftar baru. Oleh karena itu, guru-guru honorer yang belum PG ikutilah seleksi P3K 2022. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara belajar dengan tekun ya, agar bisa lulus. Teman-teman harus tetap semangat ya. Yang penting ikut tes. Kebijakan pemerintah pusat sangat baik untuk guru honorer pungkasnya. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan teman-teman meskipun belum lulus passing grade ini harus tetap semangat belajar ya. Dan saya doakan semoga teman-teman ini menjadi rezekinya untuk lulus dalam seleksi P3K 2022 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.